sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Nah, di sini sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran itu merupakan penyempurnaan atas kekurangan yang dimiliki oleh sistem anggaran kinerja dan sistem anggaran tradisional. Nah, jadi untuk yang kelima ini adalah penyempurnaan dari sistem anggaran kinerja. Nah, anggaran kinerja itu adalah penyempurnaan dari anggaran tradisional. Di mana untuk yang SP3 ya, ini SP3, disingkat SP3, itu merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke kegiatan belajar 2, penyusunan anggaran negara di Indonesia. Penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah. Klasifikasi anggaran itu diperlukan untuk memudahkan proses perumusan sasaran program yang akan dilakukan, pelaksanaan anggaran, formulasi sumber dan belanja secara kuantitatif, pelaksanaan analisis ekonomi, pemeriksaan terhadap realisasi anggaran, dan pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah digariskan. Nah, di sini itu ada 6 klasifikasi anggaran. Yang pertama itu adalah klasifikasi organik. Klasifikasi organik itu adalah klasifikasi anggaran menurut unit organisasi, sedangkan untuk klasifikasi objek itu adalah klasifikasi untuk tiap unit kegiatan, disusun anggaran tersendiri. Yang ketiga, klasifikasi fungsional itu semua belanja untuk tugas negara yang sama diklasifikasikan menjadi satu. Untuk yang keempat, klasifikasi ekonomi itu anggaran diklasifikasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Untuk yang E, klasifikasi program itu adalah klasifikasi anggaran yang lebih menekankan pada kegiatan dan proyek. Yang terakhir, klasifikasi terpadu. Yang dimaksud dengan klasifikasi terpadu itu adalah klasifikasi anggaran secara terpadu pada bermacam anggaran. Nah, tahap penyusunan rancangan anggaran ini itu memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah itu dilakukan setiap tahun, yang nantinya disahkan oleh DPR. Di sini Menteri Keuangan itu membuat surat edaran tentang pedoman penyusunan anggaran yang ditujukan kepada semua menteri atau ketua lembaga negara yang menguasai bagian anggaran untuk memasukkan rancangan anggaran bagi departemen atau lembaganya. Nah, pekerjaan persiapan anggaran itu dilakukan oleh unit khusus dalam suatu organisasi pemerintahan. Oke, sini kita lanjut ke anggaran sumber. Yang dimaksud dengan anggaran sumber itu estimasi sumbernya terdiri dari sumber dalam negeri dan sumber pembangunan. Sumber dalam negeri itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dapatan pajak yang terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian yang B itu pendapatan bukan pajak, antara lain bagian laba dari usaha
dari badan usaha milik negara, kemudian ada iuran hasil hutan, dan lain-lain. Kemudian ke anggaran belanja. Anggaran belanja ini pengaturan anggarannya menggunakan metode daftar isian kegiatan atau DIK untuk anggaran rutin dan daftar isian proyek atau DIP untuk anggaran pembangunan. Sehingga rancangan anggaran belanja itu didasarkan atas daftar usulan kegiatan untuk anggaran rutin dan daftar usulan proyek untuk anggaran pembangunan. Di sini DUK, daftar usulan kegiatan, itu nantinya dikirim ke Direktorat Jenderal Anggaran serta Departemen Keuangan. Sedangkan untuk daftar usulan proyek itu dikirim ke Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan, dan Bappenas. Sesudah dilakukan penelaahan bersama, ditetapkan plafon rancangan anggaran negara. Jadi kok sudah dikirim ke masing-masing departemen, itu nanti dirapatkan dulu, nanti baru ditetapkan plafonnya ya. Kemudian memori penjelasan. Yang dimaksud dengan memori penjelasan itu adalah penjelasan tugas dari departemen atau lembaga dan program yang akan diselenggarakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, yang nantinya dihimpun dalam rancangan anggaran negara dan digunakan sebagai lampiran nota keuangan pemerintah kepada DPR. Selanjutnya kita ada pengajuan rancangan anggaran kepada DPR. Di sini tahap ratifikasi itu merupakan tahapan yang melibatkan proses politik yang rumit dan berat. Dalam tahapan ini itu meliputi kegiatan analisis dan evaluasi atas berbagai macam permintaan anggaran, serta dipersiapkan memoranda yang memberikan alasan bagi penentuan anggaran. Jadi nanti masing-masing dari permintaan anggaran itu harus disertai dengan kegiatan analisis serta evaluasinya, sehingga nanti bisa dilihat apakah permintaan anggaran tersebut logis atau tidak. Nah, pembahasan rancangan anggaran dan nota keuangan oleh DPR ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah Presiden menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran dalam sidang paripurna DPR yang dihadiri oleh seluruh menteri atau ketua lembaga negara yang menguasai bagian anggarannya dan seluruh anggota DPR. Yang kedua, tahap kedua itu pembahasan terhadap rancangan anggaran secara detail yang dilakukan oleh Komisi Anggaran DPR dengan pemerintah. Yang ketiga itu diadakan sidang paripurna DPR kembali yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dan menteri atau ketua lembaga yang menguasai bagian anggaran. Nah, setelah diadakan penelaahan dan proses pembicaraan atau dengar pendapat dalam komisi DPR dengan pemerintah, dan jika pada sidang ini terdapat kata mufakat dari seluruh anggota DPR, maka DPR akan menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah. Jadi tahap-tahapnya tadi ya, Presiden dulu menyampaikan pidato, kemudian ada pembahasan terhadap rancangan anggaran, kemudian baru ada sidang paripurna. Setelah itu ditentukan apakah DPR menyetujui atau tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan.